Zaman sekarang investasi emas masih relevan gak sih? Emang masih bisa cuan ya? Hai sobat finansialku, siapa nih yang lagi mau investasi emas tapi bingung? Hari gini investasi emas masih bisa cuan gak sih? Kalau bisa, caranya gimana? Kalau itu kamu, yuk tonton video ini sampai habis karena Minku bakal kupas tuntas tentang investasi emas khusus buat kamu. Sobat finansialku, pernah gak sih kamu dapat nasihat dari orang tua untuk rajin menabung emas? Emas memang telah menjadi instrumen investasi favorit sejak zaman dulu, karena emas telah terbukti mampu menjaga nilai dan melawan inflasi dari waktu ke waktu. Bahkan gak cuma itu, kalau kamu perhatikan, harga emas cenderung naik di saat-saat penuh ketidakpastian, seperti perang, pandemi, kerusuhan besar, dan dinamika politik. Itulah kenapa emas disebut sebagai safe haven atau tempat aman untuk menyimpan aset. Lalu yang kedua adalah jenis-jenis emas. Ada 3 jenis emas yang biasanya diperjualbelikan, yaitu emas batang, emas perhiasan, dan indeks emas. Emas batang adalah jenis emas yang populer digunakan sebagai instrumen investasi. Untuk kamu yang punya modal lebih, investasi emas batang bisa dijadikan pilihan. Tapi buat kamu yang dananya terbatas, juga bisa loh membeli emas batangan dan dengan sistem menabung. Saat ini ada banyak platform digital untuk menabung emas yang nantinya bisa kamu cairkan menjadi emas batangan. Jenis emas yang kedua adalah emas perhiasan. Selain cantik dipakai, emas perhiasan juga sering dijadikan sebagai instrumen investasi bagi sebagian orang. Tetapi hal ini kurang disarankan karena saat membeli perhiasan emas, ada biaya pembuatan emas yang tidak dihitung saat perhiasan tersebut dijual kembali. Sehingga risiko kerugian menjadi lebih besar dibandingkan dengan berinvestasi pada emas batangan. Dan jenis emas yang ketiga adalah indeks emas. Indeks emas adalah indeks yang mengacu pada harga emas dan digunakan untuk trading. Jadi tidak ada emas fisik yang dapat kita pegang. Trading indeks emas ini memiliki risiko yang paling tinggi di antara 2 jenis emas lainnya karena kenaikan dan penurunan harga dapat terjadi begitu cepat. Lalu poin yang ketiga adalah emas untuk dana darurat. Fungsi lainnya dari emas adalah sebagai salah satu instrumen untuk menjadi dana darurat, terutama untuk emas batangan. Karena emas batangan dapat diperjualbelikan dimanapun. Sehingga jika ada suatu keadaan yang menyebabkan nilai mata uang melemah, emas dapat membantu kita untuk bertahan hidup. Tetapi walaupun begitu, Minku tidak menyarankan untuk menyimpan seluruh dana darurat dalam bentuk emas. Soalnya kalau ditarik dalam jangka waktu pendek dan kondisi ekonomi negara sedang stabil, akan meningkatkan risiko kerugian dari selisih harga jual beli emas. Kamu perlu melakukan diversifikasi juga untuk kebutuhan daruratmu. Coba deh cek e-book Cara Selamatkan Keuangan dari Pengeluaran Dadakan. Di e-book ini kamu akan tahu gimana caranya mengalokasikan uang untuk dana darurat. Linknya udah Minku simpan di description box ya. Walaupun memiliki kelebihan, investasi emas juga memiliki kelemahan, seperti ada risiko kehilangan kalau kamu membeli emas fisik dan menyimpannya di rumah. Selain itu, selisih harga jual beli yang cukup tinggi, belum lagi ditambah biaya-biaya lain seperti biaya administrasi, biaya buku tabungan emas, dan lain-lain. Tapi jangan khawatir, Minku akan memberikan tips berinvestasi emas untuk kamu. Untuk mengurangi risiko kehilangan emas, kamu bisa menyimpan sebagian asetmu dalam bentuk emas fisik dan sebagiannya lagi dalam bentuk emas digital. Hindari membeli emas di saat harga emas sedang mahal, biasanya di saat terjadi perang, pandemi, kerusakan, dan kondisi penuh ketidakpastian lainnya. Beli emas secara rutin layaknya menabung, sehingga kamu bisa mendapatkan harga rata-rata emas yang lebih rendah dibandingkan saat kamu membeli emas sekaligus di harga yang tinggi. Nah, itu dia sobat finansialku, seluk-beluk investasi emas yang perlu kamu tahu. Jadi, menurut kamu investasi emas ini masih relevan gak nih? Coba komen di bawah ya. Jangan lupa juga like kalau video ini bermanfaat, share ke teman-teman kamu, dan subscribe channel ini untuk dapetin banyak ilmu lainnya seputar investasi, keuangan, dan ekonomi. Sampai jumpa di video selanjutnya.